Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Penjagal Babi. Cerita dimulai di sebuah rumah sakit, tepatnya di sebuah departemen psikiater. Ada seorang dokter wanita cantik memeriksa anak muda laki-laki. Dari laporan yang dilihat oleh dokter itu, diagnosa anak lelaki yang ada dia melihat semua makhluk hidup terlihat seperti babi. Anak muda itu mengangguk membenarkan diagnosa tersebut, dan karena itu, dokter cantik tersebut merasa ragu lalu mencoba untuk mengujinya. Dia mendekati anak muda tersebut sambil menggoda bertanya apakah dirinya juga terlihat seperti babi. Anak muda itu terlihat serius dengan wajahnya, dengan kedua matanya yang terbuka lebar. Dia mengatakan jika dokter cantik itu memang terlihat seperti babi. Dan dalam pandangannya, dokter wanita itu memang terlihat menjadi babi yang memakai kacamata. Dokter itu berkata baru pertama kali mendengar kasus seperti ini dan sangat menyayangkan kasus seperti itu menimpa anak muda yang tampan. Dokter itu kemudian mencoba untuk melanjutkan sebuah tes. Dia ingin memeriksa apakah anak muda ini masih menjadi lelaki yang normal. Dia kemudian mencoba membuka kancing baju dan menunjukkan dada padanya. Bertanya apa yang dilihat oleh pemuda itu. Dokter percaya diri dengan kecantikannya. Dia yakin orang gila pun tidak mungkin melihatnya sebagai babi. Namun di pandangan anak muda ini, tetap saja kedua pemandangan indah itu menjadi terlihat sebagai wajah babi yang tersenyum kepadanya. Dengan polos dia mengatakan jika dia melihat 2 ekor babi yang ditunjukkan. Dokter cantik yang mendengar itu langsung terkejut dan menutup kembali pakaiannya. Dia kemudian menjelaskan jika tulang belakang anak muda ini mengalami cedera serius, menunjukkan kalau salah satu bagian berbentuk aneh dan mengakibatkan gangguan otak dan saraf penglihatan. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah melakukan operasi untuk meluruskan tulang belakang dengan tingkat keberhasilan yang rendah, dan jika gagal, anak muda ini bisa lumpuh dari leher ke bawah. Namun ketika penjelasannya sudah selesai, anak muda itu tiba-tiba saja memasang wajah serius, meminta kepada dokter cantik untuk membalikan tulang belakang miliknya. Dokter cantik itu langsung merasa kasihan kepada anak muda yang tampan ini, bahkan sampai menganggap model tulang belakang itu adalah tulang belakang miliknya. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, anak muda langsung pergi pulang kembali menuju rumah. Dia saat ini sedang menaiki sebuah bus dalam perjalanan. Dia membawa berkas yang bertuliskan penderitaan gangguan jiwa berat yang membuat orang-orang memperhatikannya. Nama anak ini adalah Yesuan. Dia menderita sebuah penyakit aneh yang membuatnya melihat semua orang menjadi terlihat seperti babi. Dia berpikir mungkin semua ini ada hubungannya dengan orang tuanya yang bekerja sebagai tukang jagal babi. Yesuan merasa penyakit ini tidak mengganggu baginya, namun itu mempengaruhinya dalam urusan mencari pasangan. Hari ini dia akan menghadiri hari penentuan untuk bangkitnya profesi. Yesuan tadinya mengira bisa menyembuhkan penyakitnya sebelum penentuan profesi diadakan. Namun karena belum bisa menyembuhkannya, dia terpaksa mengikuti penentuan profesi dengan penyakit yang diderita. Akhirnya kini dia sudah sampai di Akademi King Cheng, tempat upacara kebangkitan profesi. Melihat di sana ada sebuah batu kristal yang menjulang tinggi. Yesuan juga datang ke sana untuk mendekati batu kristal. Dia bertanya-tanya apakah penyakitnya akan mempengaruhi kebangkitan profesinya. Takut jika itu akan menjadi masalah yang besar. Saat dia sedang memikirkan itu, seorang perempuan tiba-tiba memanggilnya. Perempuan itu terlihat malu-malu, yang kemudian mencoba memukuli Yesuan karena sudah membuatnya khawatir. Namun dalam pandangannya Yesuan, ketika perempuan itu memukulinya, dia melihat seekor babi yang sedang memukulinya. Yesuan yang melihatnya tentu terlihat menjaga jarak dan tidak menjawab perempuan itu. Dan itu malah membuat perempuan itu semakin memukulinya karena kesal. Orang-orang yang ada di sana melihat mereka berdua langsung menggoda dan meledek si perempuan. Kuling Huan, kenapa kau terus saja menempel pada Kak Yesuanmu? Kalian ini tiap hari pamer kemesraan terus. Perempuan itu bernama Ku Ling Xuan dan merupakan teman masa kecil Yesuan. Orang itu kemudian mentertawakan mereka lagi, mengatakan jika Ku Ling Xuan akan menikah dengan Yesuan setelah kebangkitan mereka pasti. Dan itu malah membuat Su Ling Xuan semakin malu dan memeluk Yesuan dengan erat. Yesuan yang melihat Ku Ling Xuan terus berbicara hanya diam saja karena merasa canggung dipeluk oleh seekor babi wanita.
Ketika mereka sedang mengobrol di sana, seorang instruktur yang berdiri di samping batu kristal itu memanggil semua murid untuk berbaris sekarang juga. Dia mengatakan jika upacara kebangkitan akan segera dimulai. Dia menjelaskan jika kebangkitan didasarkan pada kekuatan, kelincahan, dan kekuatan mental. Semakin tinggi ketiga atribut itu, semakin tinggi pula kemungkinan mendapatkan profesi tingkat tinggi. Dengan semangat, instruktur itu meminta para muridnya untuk fokus mengeluarkan segala kemampuan mereka. Karena jika berhasil membangkitkan profesi tempur tingkat tinggi, itu bisa mengubah takdir para murid dan akan dihormati semua orang, serta membawa kejayaan untuk Akademi King Cheng mereka. Lalu upacara kebangkitan pun dimulai. Seorang murid dengan tubuh gemuk menjadi yang pertama maju. Dia langsung meletakkan tangannya di batu kebangkitan dan membuat batu itu bersinar. Setelahnya muncul cahaya yang memberitahu profesi apa yang murid itu dapatkan. Kali ini dia mendapatkan profesi kehidupan, Intermediate Metal Worker, hanya sebagai penambang. Dan itu membuat murid gemuk terlihat kecewa. Begitu juga dengan instruktur. Selanjutnya, seorang murid juga mendapatkan profesi yang sama di bidang kehidupan. Dia terlihat kecewa. Murid ketiga juga sama, dia kecewa dengan hasilnya karena mendapatkan profesi kehidupan lagi. Murid keempat ini agak berbeda, dia berjalan perlahan dan terlihat gemetar saat akan membangkitkan profesinya. Ketika tangannya yang gemetar menyentuh batu kebangkitan, itu tiba-tiba menunjukkan cahaya emas yang berbeda dan sebuah gelombang kejut tercipta, lalu muncul informasi yang mengejutkan. Profesi tempur langka, Shadowless Bladesman. Murid itu terkejut saat mengetahui apa yang dia dapatkan. Instruktur juga sangat kaget karena itu adalah profesi yang langka. Murid yang lain yang melihat itu pun semuanya memperhatikan anak itu. Instruktur kemudian bertanya siapa nama murid itu. Murid ini kemudian menunjukkan wajah sombongnya dan menjawab, "Kepala sekolah, saya Liu Jinglong." Profesor yang sudah mengetahui namanya kemudian menghampiri Liu Jinlong dan berbisik kepadanya. Liu Jinlong kemudian berterima kasih kepada kepala sekolah dan turun dari panggung itu. Liu Jinlong juga mendapatkan pujian dari murid lain yang menyorakinya. Dan berikutnya adalah giliran Ye Xuan. Kepala sekolah kini memanggil namanya. Su Ling Xuan yang ada di sana kemudian menyemangati Ye Xuan yang sedang berjalan menuju batu kebangkitan. Saat sedang berjalan ke sana, kepala sekolah memperhatikan Ye Xuan dengan fokus dan berbicara di dalam hatinya. Anak ini meskipun terlihat agak bodoh, tapi ternyata nilai 3 atributnya sangat tinggi. Rata-rata orang normal totalnya hanya sekitar 3, tapi dia punya total 10, 3 kali lipat dari orang biasa. Jangan-jangan benar-benar akan ada keajaiban. Ye Xuan saat ini sudah mulai menyentuh batu kebangkitan dengan kedua tangannya. Sebuah cahaya berwarna ungu mulai muncul dari batu kebangkitan. Dan seketika ledakan energi terjadi. Cahaya ungu keemasan muncul dari batu kebangkitan, membuat kepala sekolah dan semua murid terkejut karena merasakan ledakan energi yang sangat kuat. Dan ketika kabut yang menutupi batu kebangkitan mulai menghilang, mulai terlihat profesi yang akan didapatkan Ye Xuan. Kepala sekolah kaget karena tertulis di sana profesi dengan level dewa, profesi tingkat dewa. Tapi ketika semua kabut itu sudah menghilang, kepala sekolah menjadi pucat karena di sana terlihat profesi kehidupan. Di Pine Pike Butcher, kepala sekolah kaget karena Ye Xuan mendapatkan profesi tukang jagal babi. Murid yang lain juga mentertawakan Ye Xuan. Mereka mengatakan jika batu kebangkitan sudah rusak dan menghinanya jika itu adalah profesi yang bodoh. Kepala sekolah juga terlihat sangat kecewa dan menggerutu di dalam hatinya. Apa Tuhan sedang bercanda? Selama aku jadi kepala sekolah, baru kali ini aku melihat ada yang dapat profesi tingkat dewa. Dan ternyata cuma tukang jagal babi paling tidak berguna. Kepala sekolah merasa terlalu berharap kepada Ye Xuan dan malah membuat dirinya kecewa berat. Sementara saat ini, Ye Xuan tidak mempedulikan orang-orang yang sedang mentertawakannya. Dia saat ini sedang fokus membaca notifikasi yang muncul di hadapannya dengan tiba-tiba. Di sana tertulis tentang informasi dirinya sendiri dan beberapa deskripsi dari skill yang dia dapatkan. Dalam sistem itu dituliskan jika skill profesinya adalah tukang jagal berdarah level 1, pembasmi klan babi. Ye Xuan menatap notifikasi itu dengan serius dan terlihat senang ketika membaca semuanya.
pembasmi klan babi, serangan terhadap babi memberikan 50% damage tambahan. Nampaknya menjadi orang gila juga tidak terlalu buruk, karena di mataku dunia ini penuh dengan babi. Ternyata kegilaan yang dialami Yesuan menjadi keuntungan yang tidak terduga baginya dan sangat cocok dengan profesi yang dia dapatkan saat ini. Setelah selesai dengan upacara kebangkitan, Yesuan kemudian langsung menuruni panggung untuk kembali ke tempatnya. Semua murid yang melihatnya turun langsung mentertawakan, terutama Liu Jinglong. Dia menghinanya terang-terangan. Kau pikir Akademi King Cheng akhirnya akan menghasilkan naga sejati, tapi ternyata dia hanya seorang tukang jagala babi. Teman-temannya ikut mentertawakan, mengatakan jika hanya ada satu naga sejati di Akademi King Cheng, dan itu adalah Liu Jinglong. Ketika mereka semua sedang tertawa, Su Lingsuang menghampiri Yesuan dan memberinya semangat. Dia juga langsung mengelus kepalanya. Tidak apa-apa kakak Yesuan, kau membangkitkan profesi di Pine Level Pig Butcher, jadi kau pada dasarnya mengikuti jejak ayahmu. Dan ketika Su Lingsuang melakukan itu membuat murid laki-laki sangat marah karena merasa sangat cemburu. Gu Lingsuan kemudian berbicara lagi kepada Yesuan, mengatakan jika Paman Ye dan ayahnya juga akan ikut senang ketika mendengar kabar ini. Yesuan yang melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh Su Lingsuan, dia teringat kembali dengan masa lalu. Mereka berdua sudah bertetangga sejak mereka masih kecil, dan orang tua mereka memiliki profesi tipe kehidupan yang sama. Karena itu, orang tua mereka mencoba menjodohkan anaknya. Dan karena itulah mereka berdua sangatlah dekat. Sementara Yesuan sedang mengingat itu, kali ini tiba giliran Gu Lingsuan yang melakukan upacara kebangkitan. Kepala sekolah sudah memanggilnya. Su Lingsuan kemudian langsung menaiki panggung untuk melaksanakan upacara kebangkitan. Ketika di atas panggung, dia kemudian berbicara lagi kepada Yesuan. Giliranku, kakak Yesuan, aku penasaran apa aku akan mewarisi profesi penjahat ibu atau profesi pembuat anggur ayah. Tapi tidak peduli profesi apa yang aku dapatkan, aku akan selalu berada di sisimu. Yesuan hanya diam saja ketika mendengar itu. Sementara saat ini Su Lingsuang sedang mencoba menyentuh batu kebangkitan. Dan ketika dia menyentuhnya, sebuah gelombang energi yang dingin muncul dari batu kebangkitan dengan sangat kuat. Dan ketika tulisan profesi itu muncul, Su Lingsuan kedua matanya terbuka sangat lebar karena sangat terkejut melihat apa yang dia dapatkan. Begitu juga dengan kepala sekolah, dia terkejut karena profesi itu adalah profesi legendaris. Profesi tipe tempur, tingkat legendaris, Snow Soul Sword Immortal. Kepala sekolah kemudian menyimpulkan jika Su Lingsuan mengalami mutasi pada profesinya. Kepala sekolah kemudian berbicara kepada Su Lingsuan, jika di masa depan membutuhkan sesuatu, Akademi King Cheng akan mendukungnya sepenuhnya. Su Lingsuan berterima kasih atas bantuan kepala sekolah dan langsung turun dari panggung tersebut. Saat dia sedang berjalan menuruni panggung, murid-murid yang lain mulai membicarakannya. Mereka berpikir tentang hubungannya dengan Yesuan yang mendapatkan profesi sebagai tukang jagal babi. Mereka bertanya-tanya apakah hubungan mereka akan seperti biasanya. Yesuan yang melihatnya mendekatinya kemudian bertepuk tangan dan memberikan selamat. Namun Su Lingsuan tiba-tiba saja menjadi serius dan berbicara kepadanya. Yesuan, aku akui ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Tapi mulai sekarang, ayo kita perjelas. Kita bukan lagi orang yang ada di dunia yang sama. Liu Jinglong yang melihat itu merasa sangat senang karena melihat mereka kini sekarang bermusuhan. Sementara Yesuan sendiri menerimanya dengan sangat senang. Dan ketika dia sedang tersenyum senang dengan keputusan itu, Su Lingsuan terlihat sedikit kesal. Dia kemudian berbicara lagi menghina Yesuan. Aku tahu ini pasti pukulan besar bagimu. Jangan pura-pura kau baik-baik saja. Kau hanya seorang pig butcher. Kau tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar. Jangan salahkan aku. Jika kau tidak keberatan, anggap saja sudah beres. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Dalam penglihatannya, Yesuan melihat seekor babi berambut biru yang sedang marah-marah dan menatap tajam kepadanya. Yesuan merasa lega karena bisa menyingkirkan wanita berkepala babi yang terus mendekatinya. Dia kemudian langsung berbalik meninggalkan, mengatakan jika akan pergi, jika sudah tidak ada yang ingin dibicarakan lagi.
Ketika melihat kejadian itu, Liu Jinglong segera mendekati Su Lingxuan untuk mendapatkan kesempatan. Dia bertanya kepada Su Lingxuan apakah perlu baginya untuk memberi Ye Xuan sebuah pelajaran. Su Lingxuan kemudian memberikan sebuah isyarat kepadanya, dan setelah melihat isyarat itu, Liu Jinglong mulai memanggil Ye Xuan. "Hei, Pig Butcher, kemarilah." Namun meskipun dia sudah berteriak dengan sangat keras, Ye Xuan tidak mempedulikannya dan terus berjalan pergi dari sana. Liu Jinglong merasa sangat kesal ketika diperlakukan seperti itu. Dia kemudian mengejar Ye Xuan dan menangkap tangannya. Dia bertanya apakah Ye Xuan tuli. Ye Xuan merasa kesal ketika tangannya dipegang dengan sangat kuat. Dia kemudian langsung berbalik dan menatap Liu Jinglong dan bertanya apa maunya. Namun ketika melihat tatapan yang sangat tajam itu, Liu Jinglong langsung terkejut ketakutan. Dia berteriak dan mundur ke belakang melepaskan Ye Xuan begitu saja. Liu Jinglong saat ini merasa ketakutan, merasa jika dirinya adalah seekor babi yang diikat di atas talenan dan menunggu untuk disembelih. Namun saat dia sedang melakukan itu, semua murid yang menyaksikan mentertawakannya dengan sangat keras, dan itu membuat Liu Jinglong merasa sangat malu. Dia kemudian bergerak untuk menyerang Ye Xuan agar bisa kembali mendapatkan harga dirinya. Namun ketika dia sedang melakukan sebuah tinjuan, Ye Xuan berbalik menghadapi. Akhirnya kedua tinju mereka berbenturan. Dan setelah itu, Liu Jinglong berteriak kesakitan. Tangannya terlihat terluka cukup parah dengan beberapa tulang yang patah. Itu membuat semua orang terkejut, termasuk Su Lingxuan. Liu Jinglong yang menerima kekalahan itu tidak percaya, bertanya kenapa seorang Pig Butcher bisa sekuat ini. Ye Xuan yang mendengarnya kemudian berdiri dengan tegak dan menjawab dengan tegas kepadanya. "Aku seorang Pig Butcher, tentu saja aku punya kekuatan yang serius di tanganku. Sangat masuk akal kan?" Semua orang terkejut melihat Liu Jinglong yang terluka karena serangan Ye Xuan. Liu Jinglong sendiri saat ini berteriak dengan keras mengatakan akan membunuh Ye Xuan saat ini juga. Dia kemudian langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membuat sebuah pedang di tangan kiri. Murid lain yang melihatnya langsung mengambil kesimpulan jika Ye Xuan akan mati kali ini karena Liu Jinglong sudah benar-benar serius. Liu Jinglong mengatakan kalau dia akan menggunakan Point Longsword yang dapat memotong baja dalam sekali tebasan saja dan mengacukan pedang itu kepada Ye Xuan. Dia berteriak akan membunuh Ye Xuan saat ini juga. Tapi ketika dia akan melakukan itu, tiba-tiba saja pedangnya membeku dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dan ketika sadar, ketika tubuhnya sudah membeku, dia bertanya kepada Su Lingxuan kenapa dia masih membantu Ye Xuan dan menyelamatkannya. Su Lingxuan kemudian meminta mereka berdua untuk berhenti, mengatakan jika dia tidak ingin melihat mereka berdua bertarung hanya karena gara-gara dirinya. Su Lingxuan kemudian berbicara kepada Ye Xuan dan memintanya untuk pergi, mengatakan jika dunia mereka sudah berbeda dan ini adalah terakhir kali dia membantunya. Memintanya menganggap ini sebagai salam perpisahan dengan masa lalu. Dia meminta Ye Xuan untuk meninggalkan Qing Cheng, karena jika Liu Jinglong datang untuk membalas dendam lagi, Su Lingxuan tidak akan membantunya. Dan setelah mendengar itu, Ye Xuan tetap biasa saja tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik dan mengatakan kalau akan pergi dari sana. Saat dia sedang melakukan itu, perempuan yang melihatnya penasaran dengan ekspresi Ye Xuan yang biasa saja setelah mengalami semua ini. Setelah mengatakan semua itu, Ye Xuan kemudian segera pergi meninggalkan akademi. Namun dalam perjalanan, ada seorang nenek tua yang membawa anjing peliharaan. Anjing itu kemudian langsung berlari dan menggigit Ye Xuan. Namun dalam pandangannya, anjing itu juga berwajah seperti babi. Ye Xuan kemudian meminta kepada nenek tua itu untuk memanggil kembali anjingnya. Tapi bukannya meminta maaf, nenek itu malah kembali memarahi Ye Xuan dan mengatakan jika dia tidak punya sopan santun. Namun karena tidak mendapatkan jalan keluar, Ye Xuan kemudian ingin mencoba sebuah teori yang dia siapkan. Dia menarik napas dan kemudian langsung menendang anjing itu dengan keras. Anjing itu kemudian langsung mati saat itu juga dan membuat nenek tersebut menangis. Dan setelah membunuh anjing itu, muncul sebuah notifikasi sistem yang memberitahu jika kerusakan tambahan meningkat 1%. Melihat notifikasi itu, Ye Xuan senang karena ternyata skill yang dia miliki benar-benar efektif. Saat dia sedang membaca notifikasi itu, nenek tersebut terlihat sangat marah mengatakan jika dia akan melawan Ye Xuan sampai mati.
Yesuan tetap tenang ketika itu terjadi. Dan dia tiba-tiba saja menunjukkan sebuah berkas yang menyatakan jika dirinya adalah seseorang dengan gangguan jiwa yang berat. Dan ketika melihat berkas tersebut, nenek tua berhenti menyerang dan langsung terlihat pucat. Dia langsung menyadari jika Yesuan juga membunuhnya. Tidak akan ada yang peduli kepadanya karena Yesuan hanyalah seorang pengidap gangguan jiwa. Nenek tua kemudian kembali tersenyum dan bersikap ramah, mengatakan kepada Yesuan kalau semuanya tidak apa-apa dan membiarkan Yesuan untuk pergi dari sana. Setelah mengalami kejadian itu, Yesuan kini sudah sampai di rumah. Dia menceritakan profesinya kepada ayahnya yang sedang bersama seorang wanita. Ayahnya hanya tertawa saja ketika mendengar itu dan juga tidak memarahinya. Ayahnya juga memberikan selamat kepadanya. Anak bau kencur, kamu memang nurunin aku. Kita cocok jadi penjagal babi sejati. Itu jauh lebih baik daripada hidup penuh kekerasan. Besok, aku ajak kamu ke rumah potong buat belajar. Singkat cerita, malam hari pun poek. Yesuan saat ini sedang tertidur pulas di kamar. Sementara di kamar ayahnya, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di balik jendela. Ayah Yesuan ternyata menyadari kehadiran itu dan langsung berbicara kepadanya. Kamu pasti sudah tahu, anakku hanya penjagal babi biasa, jadi jangan ganggu kehidupan kami lagi. Sosok misterius itu kemudian menjawab, aku tidak menyangka anak dari tangis hantu ternyata cuma penjagal babi. Ye Qiyuan, apa anak ini benar-benar anak kandungmu? Ye Qiyuan yang mendengar itu langsung merasa marah dan kesal. Dia juga langsung memarahi sosok misterius itu, meminta kepada sosok misterius itu untuk jangan mengganggu mereka lagi. Dan jika terus melakukannya, Ye Qiyuan akan mulai bersikap kasar. Melihat dia yang sudah mulai marah, sosok itu kemudian mulai menghilang, mengatakan jika organisasi mereka tidak akan mengusiknya lagi. Keesokan harinya di rumah potong babi, Yesuan datang ke sana bersama ayahnya. Di sana ayahnya langsung menuntunnya untuk memilih sebuah pisau, mengatakan jika penjagal babi yang hebat dimulai dari pisau yang bagus. Dia meminta Yesuan untuk memilih pisaunya dari ketiga pisau yang telah disediakan. Yesuan kemudian langsung mendekati pisau itu dan melihat-lihat. Yesuan kemudian langsung memilih pisau yang paling kecil. Dan saat dia mengambilnya, sebuah notifikasi muncul menjelaskan jika pisau pembantai babi telah dipilih. Dengan kemampuan gadis lain yang aktif, setiap kali membunuh babi dengan pisau ini, Yesuan akan mendapatkan 0,1 poin atribut gratis. Dan setelah dia memilih pisaunya, ayahnya kemudian mendatangkan seekor babi yang sudah diikat, meminta Yesuan belajar menggunakan pisau tersebut, meminta Yesuan mengarahkan pisau itu ke titik lemah babi yang ada di hadapannya. Hanya dengan satu sayatan, babi itu harus mati. Melihat sosok babi yang ada di hadapannya, Yesuan terlihat sedikit melamun. Namun setelah beberapa saat, dia berhasil mengatasinya. Yesuan akhirnya menebas babi yang disediakan untuknya dan berhasil membunuhnya. Kemudian muncul sebuah notifikasi sistem mengatakan jika Yesuan sudah berhasil membunuh sebuah babi normal. Level meningkat 1%, damage tambahan bertambah 1%, dan mendapatkan 0,1 poin atribut bebas. Ayahnya kemudian mengomentari cara Yesuan memotong babi tadi. Kerja bagus, satu-satunya masalah, kamu tidak mengarah pas buat bunuh dalam satu tekanan. Kamu harus mengincarnya di nadi utama di leher. Yesuan hanya mengangguk ketika mendengar pendapat ayahnya itu. Ayahnya yang melihatnya langsung mengelus kepalanya, mengatakan dia mengerti jika memotong babi adalah hal yang membosankan bagi anak seumuran Yesuan. Dan dia harus terbiasa karena ini adalah sumber penghasilan mereka. Namun setelah mendengar itu, tiba-tiba saja Yesuan menjadi bersemangat, bertanya kepada ayahnya apakah dia boleh membunuh semua babi yang ada di dalam kandang mereka. Ayahnya terlihat senang ketika Yesuan meminta itu dan memperbolehkannya, mengatakan jika Yesuan juga bisa menangani babi-babi di tempat paman mereka. Setelah mendapatkan izin tersebut, Yesuan mulai membunuh babi itu satu persatu, dan dia langsung mengumpulkan semua poin yang didapatkan setelah membunuh babi tersebut. Setelah membunuh beberapa, Yesuan kemudian duduk beristirahat sambil memikirkan rencana ke depannya. Di dunia ini, berbagai ras surga berdiri megah dan para demon berkeliaran bebas. Umat manusia sudah tidak terpecah ke negara-negara lagi.
Mereka telah membentuk federasi manusia terbagi menjadi 9 zona khusus. Kota King Cheng berada di wilayah perbatasan. Saat ini, Yesuan sedang berada di kota perbatasan untuk melakukan perburuan. Dan sesampainya di sana, seorang penjaga meminta Yesuan untuk berhati-hati. Kamu punya profesi life skill. Kalau sudah keluar dari kota, jangan pergi lebih dari 1 kilometer. Kalau terlalu jauh, bahaya. Yesuan hanya mengangguk menuruti perintah itu. Dia langsung pergi menuju hutan yang berada di dekat sana. Namun baru saja memasuki hutan itu, seekor goblin pig tiba-tiba muncul dari semak dan menyerang Yesuan. Yesuan yang melihatnya merasa jika ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji sesuatu. Yesuan kemudian menggunakan skill Blood Shadow Butcher. Kedua matanya langsung menyala merah dan membuat si Goblin Pig ketakutan. Yesuan kemudian bergerak dengan cepat dan berhasil menebas leher si Goblin. Lalu sebuah notifikasi muncul dan kali ini ada yang berbeda. Level yang didapatkan Yesuan setelah membunuh Goblin kali ini cukup besar, senilai 5%. Yesuan akhirnya menyadari jika semakin kuat babi yang dia bunuh, semakin besar peningkatannya. Namun ketika dia sedang membaca notifikasi itu, dia menyadari kalau kelompok goblin sudah mengawasinya dari balik semak-semak. Namun dia tidak takut. Yesuan malah senang karena mendapatkan boost XP gratis untuknya dan tidak perlu bersusah payah mencari monster. Ketika kelompok goblin keluar untuk menyerang, Yesuan bergerak dengan cepat membunuh mereka menggunakan pisau jagalnya. Setelah membunuh semua goblin, kini tersisa 1 goblin yang ketakutan. Yesuan membiarkannya hidup dan kabur dari sana. Yesuan kemudian mengikutinya dari belakang dan berhasil menemukan gua para goblin. Tanpa berlama-lama, Yesuan kemudian memasuki gua tersebut dengan niat membunuh tergambar di matanya. Yesuan membunuh semua goblin yang dia temukan sepanjang perjalanan di gua. Dan setelah membunuh mereka semua, Yesuan berhasil mencapai rank 6 dalam 1 hari dan damage tambahan Pig Slayer-nya sudah mencapai 120%. Namun saat dia sedang memperhatikan statnya itu, dia mendengar suara dari belakangnya dan saat mengeceknya, Yesuan melihat sebuah pintu kayu ada di sana. Yesuan langsung menghampiri kayu itu dan menghancurkannya saja. Dan setelah pintu itu hancur, Yesuan melihat ada seorang gadis cantik yang sedang diikat di sana dengan beberapa goblin kecil yang berada di sekitar gadis itu. Gadis itu sedang menangis dan meminta tolong kepada Yesuan untuk diselamatkan. Saat melihat Yesuan yang mendekatinya dengan pisau di tangannya, gadis itu ketakutan karena takut akan dibunuh. Tetapi ketika dia memejamkan mata, Yesuan langsung menggunakan pisau itu untuk membunuh bayi goblin di sekitar gadis itu. Dan Yesuan juga langsung melepaskan ikatan gadis itu. Yesuan kemudian meminta gadis itu untuk berhenti berteriak dan memberitahunya jika semua goblin di gua ini sudah mati. Gadis itu tiba-tiba saja bangkit dan memeluk Yesuan, lalu berterima kasih kepadanya karena sudah membebaskan dirinya. Yesuan kemudian mengatakan jika dia datang ke gua itu bukan untuk menyelamatkannya. Setelah obrolan kecil itu, mereka akhirnya berjalan keluar dari gua. Gadis itu bertanya ketika melihat mayat goblin yang berserakan, apakah itu perbuatan Yesuan? Gadis itu juga bertanya siapa nama Yesuan. Setelah keluar dari gua, Yesuan menjawab dan memberitahu gadis tersebut, "Yesuan, kalau keluar dari gua ini, jalanlah ke arah sana, nanti kamu akan sampai di kota." Yesuan langsung pergi setelah memberitahu jalan keluar dari hutan itu. Tapi baru berjalan beberapa saat, Yesuan akhirnya sadar jika ternyata gadis itu malah mengikutinya. Yesuan kemudian mengejutkannya dan muncul di hadapan gadis itu, bertanya kenapa malah mengikuti Yesuan. Bertanya apakah gadis itu adalah mata-mata yang dikirim oleh goblin. Gadis itu sangat ketakutan. Dia kemudian menjawab jika dia bukan mata-mata dan hanya takut untuk pulang sendirian. Yesuan akhirnya tenang setelah mendengar itu. Dia kemudian bertanya siapa nama gadis itu dan kenapa bisa berada di hutan ini. Gadis itu kemudian memberitahu Yesuan, "Namaku Xiananan. Beberapa hari lagi ibuku ulang tahun. Awalnya aku mau mencari Blood Moon Flower sebagai hadiah untuknya, tapi tidak menyangka malah tertangkap goblin. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?
Jika kamu mau membantuku mencari Blood Moon Flower, aku akan membantumu menemukan pandai senjata terbaik di King Cheng untuk membuatkanmu pedang baru. Ye Xuan tidak tertarik ketika mendengar itu karena sadar betapa mahal untuk menyewa pandai senjata. Ye Xuan kemudian meminta Xian Nanan untuk pergi sebelum dia berakhir menebasnya. Xian Nanan merasa gagal saat itu. Dia bingung kenapa Ye Xuan bersikap dingin kepada gadis secantik dirinya. Bertanya apakah Ye Xuan punya masalah mental. Ketika Ye Xuan pergi dari sana, Xian Nanan mengikutinya, memberitahu Ye Xuan kalau ayahnya adalah Xia Beihai. Dan setelah mendengar nama itu, Ye Xuan kemudian memikirkan hal itu. Dia tahu kalau Xia Beihai adalah salah satu dari 4 kekuatan bangsawan teratas King Cheng. Pemimpinnya Xia Beihai adalah master kelas peringkat 9, hanya 1 langkah lagi menuju Grandmaster. Ye Xuan kemudian bertanya apakah itu berita yang benar. Ye Xuan sadar betapa kayanya keluarga itu. Dengan kekayaan Xia Beihai membuat 10 Big Butcher Blade kelas atas bukan masalah. Xian Nanan kemudian menunjukkan token perlindungan keluarga Xia miliknya dan mengatakan kalau itu diberikan oleh ayahnya. Xian Nanan memberitahu jika token itu bisa melindunginya dari seorang dengan peringkat Pon Rim. Tapi dia tidak bisa berkutik karena para goblin tidak menyerangnya. Mereka menangkap Xian Nanan dan mengurungnya saja. Xian Nanan merasa malu ketika mengatakan itu, dan ketika Ye Xuan sedang mendekati untuk memeriksa token itu. Dan setelah memeriksanya, Ye Xuan mengakui jika itu adalah token yang asli. Ye Xuan kemudian memberitahukan keputusannya. Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan membantumu mencari Blood Moon Flower. Kamu bantu aku membuatkan pedang tingkat atas. Xian Nanan terkejut ketika mendengar jawaban itu dan langsung sepakat dengan syarat yang diajukan. Xian Nanan kemudian mengeluarkan peta yang sudah dia beli dari orang lain, memberitahu jika lokasi Blood Moon Flower sudah ditandai di peta itu. Jika di lokasi Blood Moon Flower ada monster Blood Moon Python yang berjaga dan itu sangat berbahaya. Xian Nanan menjelaskan jika Blood Moon Python punya kekuatan sebanding dengan Uprange peringkat 9 dan tidak tahu apakah Ye Xuan bisa menghadapinya saat ini. Ye Xuan kemudian menjawab dengan santai jika dia juga belum pernah melihat Python sebelumnya. Xian Nanan yang melihat Ye Xuan bertanya-tanya apakah Ye Xuan mendengarkannya. Tapi karena berhasil membunuh semua goblin di gua itu, Xian Nanan yakin jika Ye Xuan punya combat class tingkat dewa. Xian Nanan merasa jika Ye Xuan memberi kesan bisa diandalkan dan tidak bisa diandalkan sekaligus. Dan setelah beberapa saat, ketika mereka mulai berjalan, mereka bersembunyi di balik semak-semak karena bertemu seekor monster. Xian Nanan memberitahu Ye Xuan mengenai monster berbahaya di depan mereka itu. Itu Silver Horned Rhino. Kita tidak boleh memprovokasinya. Jika sampai marah, kekuatannya bisa menandingi Uprange tingkat 8. Tetapi ketika Xian Nanan meminta Ye Xuan untuk mengitari tempat itu dan menghindarinya, Ye Xuan sudah berdiri menantang monster itu, mengatakan jika monster itu berbahaya jika dibiarkan hidup karena akan memakan orang. Dan setelah mengatakan itu, Ye Xuan langsung bergerak maju menyerang monster Rhino. Hanya dalam satu gerakan saja, Ye Xuan berhasil membunuh Silver Horned Rhino yang ganas tersebut. Xian Nanan yang melihat pemandangan di depannya sangat kaget. Dia tidak menyangka jika Ye Xuan berhasil membunuh Silver Horned Rhino hanya dengan satu tebasan saja. Dan setelah membunuh Silver Horned Rhino itu, Ye Xuan berhasil naik level. Dia sudah meningkat menjadi Uprange level 7 dan bonus damage kepada Pig Clan meningkat sebesar 122%. Namun ketika sedang memperhatikan notifikasi itu, Ye Xuan saat ini sedang khawatir karena melihat pisau miliknya sudah mulai hancur. Dia tidak tahu pisaunya itu akan bertahan berapa lama. Saat dia sedang memperhatikan pisaunya, Xian Nanan tiba-tiba mendekat bertanya profesi apa yang dimiliki oleh Ye Xuan. Ye Xuan menjawab dengan jujur jika dia memiliki profesi tipe kehidupan, tukang jagal babi. Xian Nanan terkejut ketika mendengar itu, bertanya bagaimana mungkin profesi tipe kehidupan bisa membunuh Silver Horned Rhino dalam satu serangan. Sambil mengambil tanduk dari monster itu, Ye Xuan mengatakan dia bisa mengalahkannya hanya karena monster itu sudah terlalu tua dan mati begitu saja. Xian Nanan kemudian menerima jawaban itu karena melihat Ye Xuan seperti tidak berbohong. Dia kemudian memberitahu jika lokasi yang mereka tuju sudah sangat dekat dan melanjutkan perjalanan.
Sementara itu di arah yang mereka tuju, kepala sekolah sedang membawa beberapa anak bersamanya untuk latihan di hutan. Di sana terlihat ada Su Lingxuan dan Liu Jinglong yang ikut bersama. Kepala sekolah memuji mereka mengatakan jika mereka semua sudah tampil dengan baik dan menghargai mereka semua. Namun ketika sedang berjalan, kepala sekolah meminta mereka semua berhenti karena merasakan ada pergerakan. Kepala sekolah kemudian meminta orang yang dicurigai itu untuk keluar memunculkan diri. Dan ternyata itu adalah Ye Xuan bersama Xiananan. Ye Xuan terkejut dan bertanya-tanya kenapa orang-orang dari akademi ada di sana. Liu Jinglong yang melihat Ye Xuan menjadi yang pertama bertanya. Dia bertanya kenapa Ye Xuan ada di hutan itu. Ye Xuan kemudian hanya menjawab jika dia cuma lewat ke sana. Namun ketika dia menjawab begitu, seorang wanita di antara mereka meledeknya, mengatakan jika sebenarnya Ye Xuan belum bisa melupakan Su Lingxuan dan mengikuti mereka ke hutan seperti lintah yang menempel. Sementara Ye Xuan saat itu hanya diam saja melihat Su Lingxuan yang terlihat seperti babi baginya. Su Lingxuan kembali mengingatkan Ye Xuan di sana. Ye Xuan, seingatku aku sudah bicara dengan jelas waktu itu. Sekarang kita adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Berhenti menggangguku. Ye Xuan saat itu gemetar kesal menahan amarahnya ketika dihina. Dan Liu Jinglong juga ikut memprovokasi Ye Xuan. Ye Xuan, kamu masih berani menampakkan wajahmu di depanku. Bagus, aku baru saja khawatir tidak bisa menemukanmu. Ketika mengatakan itu, Liu Jinglong langsung mengeluarkan senjata dengan aura ungu yang terlihat sangat kuat. Orang-orang yang melihat senjata itu terkejut, karena itu merupakan senjata yang sudah mencapai yellow rank, low grade, dan merupakan spirit weapon sejati. Kepala sekolah yang melihat itu juga memuji Liu Jinglong yang sudah mencapai 4 rank apprentice hanya dalam beberapa hari. Bahkan sudah mendapatkan spirit weapon juga. Kepala sekolah merasa tidak salah ketika menilai Liu Jinglong anak yang jenius. Menilai Liu Jinglong akan seimbang ketika melawan apprentice rank 6 dengan kekuatannya yang sekarang. Su Lingxuan yang melihat itu mengingatkan Ye Xuan kalau dia tidak akan membantunya lagi. Xiananan saat itu juga panik, bertanya apakah Ye Xuan punya dendam apakah pada orang-orang itu. Tapi Ye Xuan tidak menjawab, malah bertanya berapa harga senjata yang dipegang Liu Jinglong kepada Xiananan. Xiananan mengatakan jika itu berharga ratusan ribu. Namun Xiananan kembali mengingatkan situasi saat ini sedang bahaya. Ketika mereka sedang mengobrol, Liu Jinglong sudah sangat kesal dan menyerang Ye Xuan dengan senjatanya itu. Dia berencana merebut kembali harga diri yang waktu itu direnggut darinya dan ingin merebut perhatian Su Lingxuan kali ini. Ketika Liu Jinglong melompat ke arahnya, dengan santai Ye Xuan menepis pedang itu menggunakan pisau. Namun ketika pedang itu bersentuhan, Liu Jinglong menekan pedangnya dengan kuat dan berhasil membuat pisau Ye Xuan terbelah. Liu Jinglong juga kembali mengancam setelah melakukan itu. Seorang tukang jagal babi rendahan sepertimu, angku untuk apa? Aku akan membuatmu tidak bisa menyembelih babi lagi di masa depan. Kepala sekolah yang melihat mereka merasa Ye Xuan begitu bodoh menghadapi Liu Jinglong dengan pisau itu. Tapi ketika itu, Ye Xuan membuang pisaunya, mengatakan jika dia tidak membutuhkan pisau untuk menghadapi Liu Jinglong. Dan ketika Ye Xuan membuang pisaunya, Liu Jinglong semakin kesal. Dia kembali menyerang dengan pedang itu. Namun kali ini Ye Xuan tidak diam saja. Dia menghindari serangan itu dan memukul Liu Jinglong dengan tinjunya. Hanya dalam sekali serangan, Liu Jinglong langsung berhasil dikalahkan. Dia terlihat sangat kesakitan ketika terbentur ke tanah akibat serangan itu. Kepala sekolah yang melihat itu cukup kaget. Dia kemudian bertanya kepada Ye Xuan dengan serius, "Ye Xuan, apakah kamu sudah mencapai rank 7 apprentice?"